Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast kita, podcast ngopi ngobrol perkara iman. Iya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol dan berbincang dengan tema iman yang menggerakkan dari penyiaran ke pengabdian. Iya. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan berbincang-bincang hangat dari hati ke hati bersama dengan narasumber kita, Bapak Toto Sukamto, yang sudah berkecimpung di dunia penyiaran dan juga pers sudah bertahun-tahun. Di situ beliau juga menyampaikan tentang dakwah keimanan dan juga beberapa hal penting yang menarik. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di podcast kita, podcast iman. Alhamdulillah Bapak, pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyempatkan waktu hadir di podcast kita, podcast ngopi ngobrol perkara iman. Ngopi ya. Tentu kita mohon maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak yang cukup sibuk pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin sebelumnya Bapak bisa diperkenalkan diri dulu gitu ya. Mohon maaf agak grogi saya pada kesempatan kali ini gitu ya. Karena bersama dengan seorang yang senior dalam dunia broadcastan seperti itu. Itu dulu bagaimana Bapak bisa terjun ke dunia penyiaran seperti itu? Jadi dulu itu kan kita awalnya itu anak muda ingin mencari jati diri. Kita pernah bergerak di dunia teater, waktu itu gabung di HBS Himpunan Budaya Surakarta. Kemudian kita mencoba terus mengembangkan, kita tertarik di dunia sandiwara radio waktu itu. Dulu gabung dengan Pak W. Sarjiwo, salah satu penulis drama radio di RRI, dulu Radio Republik Indonesia di Solo itu. Terus kita terus mencoba mencari jati diri. Nah, singkat cerita, waktu itu kita sering hobinya nulis di beberapa media. Dulu di media semacam di Suara Merdeka, di macam-macam Wanita Kartini, Femina gitu. Nah, dulu pakai ketik yang manual itu. Oh ya, masih alat ketik yang manual sama yang suaranya berisik sekali ya. Cetak-cetak itu. Dulu belum ada email biasa juga. Nah, dari situ kemudian kita tertarik ini. Dua ketertarikan kita itu, satu di jurnalistik, di media cetak, juga di media radio broadcast. Nah, kalau di radionya kita mengawali di radio waktu itu Suara FM, Suara FM itu di Radio Panjagbayu Madugondo di Sukoharjo Grogol. Radio swasta itu. Namanya Suara FM begitu. Di situ sekian tahun, kebetulan kita menikah kan ada pasal 5, nggak boleh sekantor. Kita sama teman-teman penyiar. Nah, kemudian kita pindah di Radio Irama Jinada di Solo. Jadi tadi sebelumnya itu cinlok seperti itu, cinta lokasi gitu. Kita nikah dengan teman penyiar. Nah, di Radio Irama Jinada itu kita pindah di sana. Nah, terus transisi berikutnya kita juga Radio Rama Kusala. Rama Kusala itu di Purworejo. Radio yang masih eksis sekarang RIA, yang dulu diambil Gramedia Group gitu. Itu masih eksis. Nah, disitulah kita memulai profesi penyiar. Nah, di sela-sela itu kita masih terlibat waktu itu kegiatan ada kontrak-kontrak dengan perusahaan obat-obatan waktu itu dengan salah satu sanggar namanya Sanggar Sakuntala. Sanggar Sakuntala itu pimpinannya Mbak Mariati sama teman-teman kita para pemain sandiwara radio. Nah, di sana kita kontrak sekian episode dan tayang di beberapa radio. Membuat drama atau bagaimana? Kita main. Kita punya pemain sandiwara radio. Oh, sandiwara radio pada itu tahun berapa? 70-an, 80-an? Jadi pada saat itu memang eranya sandiwara itu masih sandiwara radio masih booming gitu. Radio ya, jadi belum ada visualnya, tapi suaranya saja dulu ya. Nah, akhirnya singkat cerita mulai booming ada TV lokal. Nah, TV lokal, waduh gimana? Akhirnya kita konsentrasi di media. Nah, di media kita terlibat awalnya di Dharma Nyata, terus ada ya diakuisisi sama Jalpos Group menjadi Nyata. Kemudian kita juga waktu itu di Bengawan Pos,
kemudian harian pos kita, di opini, ada beberapa media singkat cerita. Nah, disitulah kita pernah menjadi sekretaris redaksi, menjadi wartawan liputan, juga redaktur dan segala macamnya begitu, sehingga jenjang karirnya ya di dunia begitu. Nah, baru pada perjalanannya kita pulang kembali masih ada kegiatan media juga, mendirikanlah BMJ Insan Mandiri sama aktivis Gemorong. Dulu sebelumnya aktivis Gemorong ini mendirikan komunitas namanya SDT Anur, TKIT Anur, SMPT Anur itu. Nah, kemudian juga ini salah satu. Kemudian berkembang ke sektor ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini. Konsepnya juga sama, dakwah. Kalau dulu teman-teman dakwah di dunia pendidikan, saya dakwah di dunia kepenyiaran. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Bahkan juga di media. Waktu itu medianya umum ya. Konsep dakwah itu adalah sebenarnya pesan kebaikan ya. Jadi kalau di media kontrol sosial. Jadi di media itu kita menjadi alat kontrol sosial. Itu kalau di berita check and recheck ya, kita konfirmasi. Kalau istilah kerennya sekarang itu watchdog seperti itu. Iya, gitu. Kemudian kita berkembang. Misalnya betul kita masih ingat diri ya, kita buat acara namanya acara lomba dari cilik. Waktu itu Akbar, lahirlah di sana sosok Dr. Dai Bahtiar Yusuf Bahtiar itu menanya Pak Yonaryono. Jadi terus kemudian itu juga ada semacam waktu itu kita mencoba menggunakan sistem syiar Ramadan. Syiar Ramadan itu di sana ada acara ya macam-macam variasi. Salah satu itemnya waktu itu kami kerjasama dengan beberapa resto, beberapa misalnya seperti Gudeg Mayem atau yang lain itu, dia masih menu kita untuk acara buka atau sahur. Kemudian salah satu produknya kita iklankan, kegiatan-kegiatan. Jadi saling ibadah itu barter. Jadi, nah satu berarti waktu itu Anda bayangkan saya masih muda itu, jadi sekarang sudah dewasa, gitu muda, sekarang dewasa. Jadi semangatnya satu sebenarnya, kita memang bukan orang yang pandai, tetapi kita orang yang mau terus bergerak, kemudian ada nilai plus, ada nilai tambah, ada nilai kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Yang sering kita ucapkan, qaulun nas anfa'uhum linnas. Jadi dari item itulah kita tidak mengenal apakah kamu jadi kiai sudah kita hanya mengambil satu biji kebaikan, kita sampaikan, kita tanam sehingga itu bisa berkembang. Oke, sebelum terlalu jauh kita dalam berbincang ya Pak, saya ingin kembali ke depan. Itu mulai aktif di dunia penyiaran itu mulai tahun-tahun berapa Pak? Jadi saya itu kan alumni SMA Negeri Gemorong 86 ya. Nah, saya sempat kuliah di akuntansi, saya kayak program 1 tahun di akuntansi. Kemudian setelah lulus itu tahun ke-3 saya mulai aktif di dunia tulis menulis. Saya ngirim dulu itu honor kita bisa agak menggembirakan nulis di media sama di waktu itu luar biasa. Itu dapat honor 75.000. Saya menulis satu artikel opini itu wanita itu bukan teklek dan lemek gitu. 75.000 pada saat itu sudah sangat ya membanggakan saya Pak. Ya, saat itu kan mungkin bensin itu harganya masih 500 atau belum ada 500 rupiah. Cuman kan bukan persoalan uangnya, persoalan tulisan kita bisa masuk di media cetak itu menjadi membanggakan, suatu kebanggaan. Iya, itu memberi motivasi. Aku harus jadi wartawan. Nah waktu itu karena kita nggak punya lulusan komunikasi massa gitu, kemudian kita belajar di Monumen Pers Mas. Monumen Pers itu ada data pusaka yang tentang jurnalistik luar biasa. Disitulah kita mengasah keilmuan semua buku jurnalistik kita lahap, termasuk buku kepenyiaran gitu. Jadi banyak belajar dari situ Pak. Saya 1 tahun belajar. Pokoknya tiap hari saya pinjam buku itu 3 buku. Terus kita berarti nanti kita kerja 5 hari selesai. Kita baca semuanya. Kayak Hossein Anwar, kayak misalnya Butet Kertarujasa, pokoknya karya-karya jurnalistik kita baca. Kita artinya otodidak belajar dan diaplikasikan. Dulu zaman Orde Baru ada organisasi profesi namanya Persatuan Wartawan Indonesia. Kita gabung di sana, PWI. Muncullah aliansi jurnalistik, macam-macam PWI,
reformasi begitu. Dulu begitu. Jadi terus tapi karena kami sudah tahu diri, tahu posisi, ketika media cetak ini berterancam, itu adalah media online. Terancam dengan Terancam itu ada munculnya media online. Saya pastikan media cetak pasti akan bergeser. tergantikan. Iya, tergantikan. Dulu saya ingat waktu radio, saya menjadi bahasa, menjadi bintang di radio. Saya tahu ini radio akan hancurlah dengan TV lokal. Dan kita tahu ini adanya medsos bahasanya sekarang yang terjadi pasti ini akan mengganti, betul. Menggeser ya Pak. Beberapa media seperti misalnya itu Semar itu mulai fokusnya ke online, media online. Sekarang kertas yang dicetak, ditulisi Koran cetak. ya itu sekarang mulai sepi ya sudah. Itu bahasanya itu looting zaman kolonial. Karena memang perkembangan Ya. zaman yang tidak bisa dibendung seperti itu. Iya. Nah, dari perjalanan Bapak tadi mulai tahun 80-an sampai dengan sekarang mungkin ada hal yang berkesan apa di dunia penyiaran itu Bapak? Yang mungkin sampai saat ini masih teringat atau ya teristimewa mungkin gitu. Jadi dulu kita itu kan akan berjuang sesuai dengan zamannya ya. Misalnya begini, kita memberikan acara, ada acara namanya Suluh Dukuh ya. Suluh Dukuh itu bicara tentang pedesaan, penyuluhan, tentang pertanian. Di situ kita kasih pesan-pesan bagaimana cara menanam singkong, padi. Jadi Suluh Dukuh itu ada pesan kebaikan lewat budidaya tanam. Jadi misalnya kita punya acara namanya Desah Gelisah atau Desa Malam. Nah, acara tersebut sebenarnya acara curhatan, problem solving persoalan orang yang sedang depresi, remaja depresi, sedang curhat ya. Dulu curhatnya pakai kertas itu ya, dia kertas diantar gitu, kita kertas itu. Nah, kertas ini mungkin bisa kita jelaskan dulu karena teman-teman kan masih ada mungkin kaum-kaum yang belum pernah menemukan itu Pak. Itu kertas itu kertas kita sendiri yang kita kirimkan biasa, kita tulis. beli di radio. Dan beli dia kertas biasa, ditulis manual kadang gitu. Kita bacakan kadang ya kita bacakan. Dan dibacakan itu seakan-akan dia curhat di situ. Kita bacakan tentu di sana ada WD, ada sound, ada instrumen dengan ada backsoundnya untuk menghidupkan suasana. Nah, itu ternyata ratingnya tinggi, peminatnya tinggi. Nah, gitu. Jadi mendengarkan aspirasi, baru nanti ada komentar, sabar, inna Allaha sobirin, gitu. Jadilah orang yang baik, yang takwa, serahkan diri kepada Allah. Disitulah pesan-pesan dakwah masuk. Jadi sebenarnya pesan dakwah itu harus vulgar. Mungkin satu hikmah, satu mutiara kata, tetapi masuk. Nah, tetapi ketika penyiar itu kan seperti lagunya Bimbo, kita nggak ngerti siapa pendengar kita, tapi tahu-tahu datang bawa makanan, bawa itu. Iya, banyak orang datang ke studio gitu, bawa oleh-oleh itu, ada waktu itu bahagia. Baik, jadi menarik sekali Pak. Di situ ada proses untuk memasukkan nilai-nilai spiritual pada kegiatan-kegiatan broadcasting ya. Nah, kira-kira menurut Bapak pada saat itu seberapa mungkin jika dinilai gitu ya, seberapa tinggi atau seberapa memuaskannya hasil dari kita menyisipkan nilai-nilai keimanan atau dakwah tadi jika melalui media broadcasting pada zaman itu Pak? Jadi begini, dulu itu orang kan sering mendengarkan audio mungkin sambil ke sawah, mungkin atau di kebun atau di rumah mungkin benar. Nah, kadang orang misalnya obrolan santai atau mungkin juga acara ketika sebelum lagu, misalnya lagu nasid atau lagu yang pop itu, kita komentar tentang lagu tersebut. Misalnya kalau lagunya cengeng cinta diulas, misalnya cinta yang tertinggi adalah cinta kepada Ilahi Robbi. Oke, jadi nah, misalnya gitu, pembicaraan itu kemudian Bapak tarik ke ranah-ranah spiritual seperti itu ya. Gitu. Jadi misalnya kita ada lagu Bimbo, Tuhan tempat kita mengadu, tempat curhat, tempat menyelesaikan persoalan. Hanya Tuhan yang Maha. Di situ punya lagunya Bimbo, Tuhan. Oke, sambil diminum boleh Pak. Jadi begitu. Jadi pesan dakwah itu tidak harus vulgar. Pesan kebaikan itu bisa dilakukan kiai, ustadz, tetapi kepada orang yang punya nyali, berani melakukan nasihat sesuai dengan profesinya. Oke, baik. Jika kita tangkap itu maksudnya mungkin
ketika berdakwah melalui broadcast itu tidak harus secara yang tertulis atau tersurat, tapi bisa dengan tersirat saja seperti itu, Pak. Tapi ada acara yang memang khusus siraman rohani, misalnya ada hikmah Ramadan, ada tausiah pagi. Dulu di Radio FM itu punya kaset. Dulu kaset itu setelannya itu Buya Hamka. Mungkin Pak juga seorang bahasanya pakar, seorang tokoh besar di Indonesia. Buya Hamka itu. Di situ tuh puasanya banyak. Nah itu memang spesial itu. Kebetulan almarhum Pak Susilo Musli itu seorang religi. Waktu itu dia pernah gabung Radio Angkasa Bahana Citra Visi, waktu itu juga sudah gugur dulu ayah sangat besar. Terus dia akhirnya jadi pengusaha, dia mendirikan radio sendiri. Jadi waktu itu masih punya peluang. Nah, makanya ada teori bahwa dakwah, siar agama, siar kebaikan itu nutin zaman kelakoni. Harus menyesuaikan keadaan zaman seperti itu. Ada via radio, ada sinetron yang mencari Tuhan, ya kan? Ada kan pernah gitu. Termasuk podcast kita. Iya. Nah mungkin Pak, ketika berjalannya broadcast selama itu siaran berkali-kali tentunya ya, bertahun-tahun, tentu kan ada senang dan tidak senangnya. Tantangan apa yang sekiranya dirasa mungkin cukup mengganggu atau cukup dirasa kurang menyenangkan gitu? Jadi begini, dulu itu kan segala sesuatu ketika dijalani dengan rasa bahagia, rasa senang, hampir tidak ada kesulitan. Anda bayangkan siaran sahur itu kita bangun jam 2 pagi. Itu jika dirasa atau dinilai suatu beban, pasti menjadi suatu beban. Tapi ketika dinikmati dengan ikhlas, menjadi sesuatu yang saya senang. Berarti itu kita kan suka jadi broadcast. Dulu itu pernah kita sebelumnya itu prosesnya ngelamar di PTPN. PTPN itu radio juga Tenarok itu. Kita sebelum besar. Kita waktu itu belum punya motor. Ditanya, lu naik sama siaran subuh gimana? Kita gak gimana. Kita pernah ngelamar di RDBS atau Bundung Broadcasting. Ada banyak kita ngelamar di SAS di mana-mana, tapi nggak keterima. Kita gagalnya itu udah sekian kali, kita nggak cerita suksesnya. Baru kita masuk diterima setelah kita tes dengan latihan vokal macam-macam. Itu latihan rutin gitu, kontinuitas. Belum lagi kerja itu pendidikan kepenyiaran gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa begini, itu prosesnya panjang. Prosesnya panjang. Jika kita ambil memang untuk menjadi penyiar, dulunya itu ya Bapak tidak serta-merta langsung menjadi penyiar itu. Sudah dilalui dari masa-masa saat selesai sekolah atau kuliah untuk mencoba satu persatu mungkin melamar ke radio sana, tidak langsung diterima seperti itu Pak ya. Terima kasih ditolak. Merasakan ditolak beberapa radio. Gagal, kita seleksi gagal saya. Gagal beberapa kali, kemudian terus berbenah, mulai dari apa saja Bapak saat itu yang diperbaiki? Apakah intonasi, cara berbicara, atau bagaimana? Suara dasar. Jadi nggak boleh cemeng, harus suara dasar, suara yang standar. Waktu itu ajarnya adalah kalau dia masuk di radio RRI, ya itu standarnya suaranya bagus. Mungkin ya standar RRI. Tapi ada kemudian setelah suara pengetahuan meluaskan wawasan, pengetahuan, tes ada pengetahuan. Kemudian juga waktu itu bicara musik macam-macam. Waktu itu saya kelemahannya di musik ya, karena saya itu anak petani jadi terbatas, tapi bisa juga di situ. Kemudian yang udah relationship, jaringan network relationship. Nah di situ kita tes dan apakah lancar, nervous enggak. Awalnya nervous Mas. Ketika udah di depan mic gini nervous ya. Nah, ya makanya waktu itu kita pakai catatan kecil. Selamat pagi kawan, gimana kabarnya hari ini? Nah, gitu. Orang ngomong biasa, ketika sudah di mic itu udah diolah Mas. Otomatis jadi penyiar itu terus berpegang begini. Selamat pagi kawan-kawan, gimana kabarnya? Saya selalu. Nah, ini udah diolah susunan katanya dan diksi katanya, intonasinya, dinamikanya. Jadi seorang yang broadcast itu pasti dia akan melihat dinamika suara, intonasinya naik turunnya, dinamika keras, kapan harus keras, kapan harus tegas. Gitu. Rata-rata broadcast punya
punya literasi itu. Karena itu nanti menentukan Iya. imajinasi pendengar Iya, seperti itu, Pak. iya, iya. Kan pendengar itu tidak melihat wajah ya. Beda kalau podcast seperti ini, Iya. penonton bisa melihat Iya. mimik wajah kita itu sedang Betul. marah, sedang bahagia atau sedih seperti itu. Nah tadi menarik Pak, pada zaman dahulu Bapak belajar itu kan belum ada era internet mungkin ya di Indonesia, belum booming internet pada saat itu. Kemudian bagaimana cara Bapak itu belajar pada saat itu? Waktu itu saya belajar dari misalnya radio broadcast, saya punya namanya di banyak waktu itu penyiar-penyiar idola saya, khususnya orang-orang RRI. Nah, saya perlu banget enggak ya jadi penyiar enggak ya. Biasanya kita penasaran. Begitu kita datang di stasiun, lo orangnya kecil, suaranya besar banget, suaranya besar banget. Ternyata orangnya kecil gitu. Loh, Badannya kecil. badannya kecil kayak kamu gitu. Loh, nah, jadi kadang itu bedanya kadang di broadcast kan suara. Dulu ketika kita di drama radio, ya kita pernah itu kan ngomong, ada musik-musik audio, biar baca dari kita. Dulu ketika misalnya kayak Saur Sepuh, ya sama kan, kayak Brahma Kumbara dari broadcast radio, sukses akhirnya dilempar ke layar lebar, bioskop dulu, kayak Ferry Fadli, kayak Mantili gitu. Jadi setiap orang memang punya perjalanan. Yang penting intinya bahwa setiap masa dan peradaban itu harus ada pesan kebaikan dan disiarkan atau didakwahkan Dengan media atau dengan cara apapun. Syukur ada dikuasai urusan pondok dengan ayat-ayatnya Allah. Paling tidak kadang ayat Allahnya itu disimpan, dikemas demikian rupa. Nah, misalnya. Tadi kan Bapak sampaikan bahwasanya belajar dari katakanlah senior tadi, dari para senior. Iya, betul. Selain itu mungkin pada zaman dulu apa Pak? Literasi, jadi perpustakaan dulu. Nah, makanya kan Monumen Pers itu aku menjadi salah satu sumber literatur saya. Di Monumen Pers itu ada berdiri susah, ada monumen, di sana perpustakaan, itu menjadi pelanggan setia. Nah setelah itu kita juga kembangkan, kita kan suka nih, ketika suka kan kita mencoba upgrade ya, kan radio-radio gimana, berkembang terus ya. Gitu. Tapi jadi maka intinya bahwa sebenarnya waktu itu penyiar itu kan memberikan syiar, memberikan kebaikan, mungkin menghibur orang yang sedih dengan musik. Mungkin orang yang gerah, ini disampaikan dengan siang-siang dengan acara yang santai. Tentu tutur bahasa yang harus empati dan peduli. Misalnya, selamat pagi kawan-kawan, semoga siang ini teman-teman dalam kondisi kebahagiaan, situasi mungkin capek, mungkin refresh, jualah nikmati hidup ini. Dengarkan musik ini ya, dengan santai, dengan suara yang mendayu-dayu ya. Suaranya, tapi karena udah terbiasa nanti kita olah sendiri gitu. Kemudian apakah pada saat itu Bapak juga tertarik untuk berkembang ke dunia pertelevisian? Kan tadi mulai dari ada radio, nampaknya mulai ada muncul televisi lokal tadi. Apakah juga mencoba ke ranah itu Pak? Ada beberapa teman yang kesana yang masuk waktu itu ke TV, ada beberapa TV, tapi ternyata itu hanya persoalan waktu ya. Ada yang langsung di depan kamera, ada yang liputan jadi wartawan. Nah, saya melihat waktu itu saya mencoba ingin punya pemikiran yang beda. Oke, dakwah tetap jalan dengan cara apapun, dengan cara tulisan. Kemudian saya mencoba banting setir dari dunia profesi. Bagaimana saya punya waktu itu segmen kita berapa? Saya pengen punya income pasif di usia tua nanti. Saya punya pendapatan. Jadi uang menjadi sebuah sistem bekerja untuk saya. Gitu. Harapannya. Ya kalau saya punya waktu itu saya terdiri bukunya Robert Kiyosaki ya. Jadi ada satu misalnya di kuadran kanan itu orang yang akan punya banyak waktu. Dia itu adalah investor dan pengusaha yang menjadi usahanya. Dua, saya sadar pekerja profesi ini wartawan ini capek, waktunya habis, capek betul. Jika itu diteruskan sampai uangnya betul, uangnya sedikit. Akhirnya beberapa teman saya akhirnya tahu diri, keluar, ada yang jadi pengusaha, macam-macam lah, gitu. Ada yang jadi KPU, macam-macam lah. Jadi termasuk akhirnya jejak itu diikuti anak saya kedua itu jadi penyiar di radio ya, terus sekarang juga di salah satu media online di Solo juga nasional katanya. Ya sudah ikut, saya bilang ya sudah ikuti. Gitu. Pada
pada saat ini silakan ditekuni mumpung masih muda. Iya. Tetapi ingat, pekerja profesi itu ada maisa, ada nominal rupiah. Ya, tetapi ini sekedar cukup ketika kita syukur, tetapi tidak melimpah. Kalau ingin melimpah, itemnya satu, harus jadi pengusaha atau investor. Secara materi kita ngomongnya ya, secara materi ini. Jadi sehingga materi kita, minat materi tadi nanti jika mendukung dakwah-dakwah kita. Kalau kita sudah punya materi gampang, misalnya kita punya komunitas namanya, misalnya komunitas tentang, ada beberapa teman dari LPTP, Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan. Ini join dengan semacam kayak LSM itu. LPTP itu kayak ormas itu membuat teknologi tepat guna, misalnya mesin kacang, mesin merontok padi gitu. Nah, ini menyinggung tentang LSM tadi, Pak. Mungkin bisa sedikit dideskripsikan seperti itu. Apakah itu lembaga yang membantu kegiatan masyarakat atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita bicara standar normatifnya, NGO itu non-government organization atau sekarang lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat ini ada lembaga formal dan non formal. Lembaga formal misalnya DPR, kemudian institusi yang lain. Lembaga swadaya masyarakat ini sebenarnya mandiri. Kadang ada sumber dana dari pemerintah, kemitraan, bisa juga dari dana luar. Misalnya ada yang bergerak di isu lingkungan hidup kayak Wali, kayak Kita Pertiwi, itu juga melakukan kepenyiaran, tetapi dalam konteks temanya, ada tema isu lingkungan macam-macam. Ada yang kayak lembaga bantuan hukum, ada juga. Hanya saja memang mungkin kadang ada oknum yang nakal itu digunakan untuk hal yang baik, menekan, memeras, itu oknum ya. Tidak pada mestinya. Tidak pada jalur semestinya. Nah itu pada saat itu Bapak juga ikut terjun langsung atau bagaimana? Begini, saya kan waktu itu saya selalu ingin tahu ya, harus berkembang. Selalu mencoba. Iya, selalu mencoba. Saya bergabung dengan beberapa teman yang punya LSM. Saya menjadi salah satu relawan. Kita paham ketika Sari waktu itu tentang mengambil konsep anak yang dilacurkan misalnya, itu diteliti sama teman-teman di Solo. Misalnya, kalau Kita Pertiwi tentang eco-labeling, tentang isu plastik. Jadi sebenarnya semua lembaga yang dibuat tadi dalam rangka untuk nirlaba. Nirlaba itu bukan profit. Kalau BMT Insan Mandiri anggota berbasis laba, profit. Kalau pergerakan itu enggak sebenarnya. Lebih banyak kontrol sosial, mitranya pemerintah atau kontrol pada pemerintah. Tapi esensinya sama. Ini lembaga pergerakan untuk dakwah atau untuk pergerakan sosial. Nah, baik, itu menarik sekali, Pak. Jadi pada saat itu mungkin masih awal masuk atau awal berkecimpung masih muda mungkin, Pak. Masih. Hal apa kira-kira dulu yang mendorong? Apakah karena terketuk hatinya akan sesuatu hal untuk bisa tergabung dalam pengabdian melalui seperti LSM tadi? Jadi begini, anak muda itu kan selalu tumbuh, inovasi dan berkembang. Jadi dia melihat sesuatu yang harus dikomunikasikan. Untuk dikomunikasikan ini kita tidak bisa sendiri. Kita harus gabung dengan entitas dan komunitas. Nah, betul. Ya kan? Ketika kita mengambil isu lingkungan hidup, ya sudahlah dengan Wali atau dengan yang sejenisnya. Dengan Kita Pertiwi bisa juga. Atau yang mungkin yang bergerak di badan teknologi pedesaan, LPTP. Nah, waktu itu saya sempat mendirikan namanya LPMI, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Saya menjadi pemberdayaan ekonomi, UMKM mikro, itu yang sinergi dengan BMT. Nah, dari hal seperti itu, Pak, yang mendorong Bapak dulu untuk ikut terjun. Akhirnya saya advokasi di dunia pupuk subsidi. Saya di sana menjadi mentor, menjadi penyuluh. Saya datang ke petani. Waktu itu kios pupuk lengkap. Sekarang namanya BPTS, petugas pada titik serah namanya. Jadi di situ kita hadir menjadi mitra. Hanya saja LSM kita ini bermitra dengan perusahaan swasta atau BUMN. Kita dapat dana operasional itu. 1 bulan sekian juta. Tugas kita mengawasi, melakukan penyuluhan. Jadi kita menjadi kayak petugas penyuluh lapangan, tapi yang bayar bukan pemerintah, tapi perusahaan swasta. Nah itu dari situ, Pak.
saat itu tentu juga masih aktif dalam dunia broadcast penyiaran seperti itu. Waktu itu ketika broadcast radio itu sudah mulai kita tinggalkan, kita mencari wahana baru. Jadi ketika radio bagaimana berkiprah untuk tetap mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Jadi kita pernah di broadcast, kemudian di dunia cetak, di dunia wartawan, kemudian kita terus akhirnya masuk di pergerakan ini. Masuk ke dalam pergerakan pengabdian dan relawan-relawan. Kalau sudah relawan pergerakan, kita tidak bicara tentang finansial, tapi nilai lebih. Tidak sekedar rupiahnya berapa, amar ma'ruf nahi mungkarnya masuk di situ. Kemudian ada salah satu, kalau bisa menjadi salah satu umat yang mengabdikan waktunya dirinya misalnya satu hari sekian jam untuk bahasanya pergerakan umat, untuk perbaikan umat, atau paling enggak setetes embun kebaikan bagi umat. Prinsipnya itu saja. Oke, baik. Jadi pada saat ini Pak ya, tentunya kan broadcastnya kan tentu masih ada. Hanya media-medianya yang terus berganti. Kalau dulu pakai radio yang populer, nah sekarang ada TV, ada YouTube, ada banyak sekali ya, seperti kita podcast pada saat ini kan juga broadcast ini Pak. Kemudian untuk kegiatan pengabdian di masyarakat itu kan sampai saat ini Pak, swadaya masyarakat tadi Pak ya, sampai saat ini kan juga tentu masih berjalan, masih ada. Nah itu mungkin menurut Bapak bisa memberikan sedikit pesan bagi generasi penerus, generasi muda ini nanti untuk bagaimana memanfaatkan dua hal tadi, broadcasting dan juga pengabdian terhadap masyarakat itu untuk bisa tetap bermanfaat dan juga tetap bisa bernilai suatu dakwah seperti itu. Iya. Jadi begini, sekarang lebih mudah untuk dakwah kita hanya butuh kuota dan data sama HP yang memadai. Itu saja. Sekarang apa? Sekarang media apapun, lembaga apapun, entitas apapun itu tetap harus bertanggung jawab dari sisi hukum. Baik, walaupun hanya menggunakan handphone, tapi tetap bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau kita begitu, jadilah juru dakwah, juru kebaikan, juru kebenaran. Sampaikan kebenaran yang hak tadi dalam medsos-medsos. Jangan sampai provokatif, yang negatif justru menimbulkan ledakan sosial, menimbulkan gegeran. Coba sampaikan ke begini, yang hak jelas, yang batil yang jelas. Untuk melawan kebatilan itu munculkanlah yang hak tadi, ya, yang hak tadi. Sehingga ketika ada lahan rumput di kebun kita di ladang, tentunya harus disemprot di ladang. Nah kalau lahan itu tidak ditanami pasti muncul rumputnya. Tapi kalau ditanami beda. Ya ada sih, ada di ladang. Jadi pertempuran antara kebaikan dan kemungkaran itu sampai kiamat. Karena setan masih ada. Setan itu balas dendam kepada insan gitu Mas. Gitu. Sebenarnya musuh sejati itu bukan manusia-manusia. Kalau kemarin terjadi ledakan sosial di mana-mana di Jakarta, itu sebenarnya keberhasilan setan untuk mengadu manusia. Kalau saya boleh kambing hitam, yang saya kambing hitamkan adalah setan. Setan yang mempengaruhi nafsu manusia keserakahan tadi. Adu domba tadi. Nah kemudian harapan Bapak ini untuk masyarakat atau untuk generasi muda ke depannya, kira-kira apa ini Pak dalam hal membangun keimanan dan juga kepedulian sosial itu seperti apa harapan Bapak? Jadi begitu, iman itu kan akil bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amal bil arkani. Jadi dasar hidup itu kan iman itu kan ada di qalbu. Kemudian disampaikan ke lisan kita, dibahas, diwiridkan, diazamkan. Ya Allah saya beriman kepadamu, di bumimu ya Allah saya makan, di bumimu ya Allah saya minum, di bumi lah ya saya bersujud dan melakukan kebaikan. Itu bagian azam lisan kita. Kemudian diamalkan di dalam perbuatan langkah. Maka saat kita membangun komunitas pekerjaan, bangunlah dengan kebaikan dasar iman tadi. Setiap halnya. Iya, apapun. Ada orang yang mendirikan sekolah, ada yang melakukan usaha, ada yang mendirikan PAUD. Apapun yang kamu dirikan, yang kamu hadir di sana, warnailah dengan kebaikan. Kalau konsep Muslim ya jangan lupa dengan sholawat, jangan lupa selalu memperbaharui syahadat kita. Gitu.
Jadi apapun kegiatannya kita landasi, kita dasari dengan keimanan dan kita niatkan untuk mengabdi di lingkungan kita terkecil dulu, sehingga tidak hanya di lingkungan terkecil tapi sehingga lama-lama juga mengembang di lingkungan masyarakat sekitar seperti itu. Jadi prinsipnya begini, dakwah itu kan hidayah itu dari Allah, tetapi kita melakukan ikhtiar. Siapa tahu suara kita, kalimat tulisan kita di medsos didengar dan bersamaan dengan hidayahnya Allah. Itulah pesan kebaikan yang muncul, sehingga pergerakan tangan mata kita itu bahasanya hutan. Ya, kita wakafkan jiwa raga kita untuk kebaikan, tentunya untuk meraih ridha Allah, bukan sekedar finansial. Pengalaman spiritual kami ketika sesuatu diniatkan ridhonya Allah, nanti Allah udah ngatur anak kita, Allah ngatur usaha kita. Itu anak saya itu 3 itu dapat beasiswa S2 itu gratis dari PDB, dari yang lain, termasuk dari salah satu lembaga BUMN. Jadi Allah ngatur, anak saya sampai ke Amerika, Allah yang ngatur. Ada beasiswa ngajar di sana, itu Allah yang ngatur. Tahu-tahu anak bisa ikut PNS, Allah yang ngatur. Sepeser pun tidak ada istilah Rosik Murtasi, suatu tidak ada, sepeser pun. Memang kalau jadi PNS ya jadi PNS, betul. Kuasa Allah, qadar Allah diterima. Jadi jurusan disuruh. Jadi intinya bahwa ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, inna salati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, udah Allah yang ngatur, Mas. Jadi ketika memang sudah kita niatkan, kita dasari dari keimanan tadi, sudah tidak hanya keyakinan saja ya Pak ya? Bahkan Bapak sudah membuktikan ya, ternyata semuanya sudah diatur oleh Allah. Ketika semua sudah kita niatkan untuk Allah, seperti itu Pak ya. Jadi ternyata ada ciri-ciri, saya pernah belajar tentang Toreko Tasawuf itu, ciri-ciri wali Allah, kekasih Allah itu di dalam jiwanya, dalam kehidupannya tidak pernah ada kekhawatiran sekecil apapun. Betul. Soal kekurangan uang atau apapun ya. Kamu akan dikejar dunia. Ketika you lupakan dunia, tinggalkan dunia, hanya menuju pada Allah, dunia itu akan datang dan sujud padamu. Jadi akan datang kepada kita. Ya mungkin seperti bayangan itu Pak ya. Bayangan ketika kita kejar juga akan semakin lari. Tapi kalau kita tinggalkan, tetap dia akan mengikuti kita. Saya minum ya. Sambil minum. Jadi ketika memang semuanya kita landasi dengan keimanan, kemudian kita niatkan kebaikan untuk mengabdi di lingkungan kita sebaik mungkin, tentu Allah pun juga tidak akan menyia-nyiakan semua usaha dan amal kita seperti itu Pak ya. Akan memberikan balasan tentunya yang jauh lebih baik, lebih bagus dari apa yang sudah kita upayakan tadi, seperti itu. Ya mungkin karena ini sudah terbatasnya durasi Pak. Terima kasih. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak sudah bersedia di podcast kita pada kesempatan kali ini, di podcast Ngopi membersamai sahabat-sahabat ngopi sekalian. Semoga ilmu, wawasan, dan pengalaman Bapak yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini bisa kita ambil manfaatnya, bisa berguna bagi kita semuanya. Ya demikian tadi, alhamdulillah teman-teman sobat ngopi semuanya, podcast kita pada kesempatan kali ini kita sudah sampai di penghujung perbincangan dari bincang-bincang kita bersama saya Saiful Khoir dan narasumber kita Bapak Sukamto. Tentu karena terbatasnya waktu harus kita akhiri, dan jangan lupa teman-teman untuk menyimak podcast-podcast kita di periode-periode berikutnya atau di episode-episode berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik dengan episode-episode yang sudah lalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya, kemudian juga di-share ke teman-teman biar manfaatnya lebih luas lagi. Amin. Saya akhiri pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat ngopi semuanya.